Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Memvlogi Diri, teman-teman, di mana saya akan menceritakan beberapa kegiatan saya ya yang penting-penting ya. Ini ada beberapa kegiatan yang menurut saya seru-seru sekali. Jadi yang pertama itu adalah Grand Final Suci 11. Alhamdulillah saya sama GJLS masih dipercaya untuk nge-host di Suci 11 ini gitu setelah kemarin di Suci 10. Sebelum Grand Final kita ngonten dulu di kantor seperti biasa. Biasanya GJLS itu padetin satu hari itu buat ngonten sekalian syuting juga. Dan kebetulan hari itu tuh Rispo sakit. Padahal waktu itu ada bintang tamunya siapa ya? Gue kan mamamu maka harus dingin, belum dingin Udah bayar gue kan. Show paling ramai Suci, show berapa? Show 1. Show 1. Show yang masih ada gua aja. Sebuatnya lu tegak lah. Ayolah. Ayo 1.000 dari Minda. 100.000 bener. Di situ ya tetap. Cepet biaya rumah sakit 750. Kagak, enggak masuk rumah sakit. Belum mau. Lu kan sebuat tanggapnya aja. Aku Nadine. Le habis itu beli susu. Tuh. Lah, susu juga dibeliin kan? Apa pakai cepet? Waktu acara komika aja saya sampai mau mati. Makan gitu nggak? Hampir mau mati. Ya sekarang beneran. Nah, kalau mati. Udah selesai syuting hari itu, kita ada tag podcast juga ya. Iya teh kalau nggak salah ya ada tag podcast. Terus kita berangkatlah ke Balai Sarbini. Ini tempat yang bersejarah juga ya buat Suci. Karena di zaman Suci berapa tuh? Suci 6? Ya Suci 6 tuh syutingnya di Balai Sarbini terus tuh. Hai guys, kita lagi di Grand Final Suci. Ya nggak dapet, Nggak dapet. nggak dapet. Magang. Jadi videografer nggak dapet gambar saya. Bikin. No. Seru sih deh. No. Ya oke. Kalau di vlog Rispo lu boleh nggak seru. Vlog lu harus seru lah. Harus seru lah. Harus seru. Gimana nih? Guys. Tips. Biar nge-vlog seru gimana tips? Terus nge-vlog seru. Tips nge-vlog seru. Harus ada hai. Waduh. Hai. Gitu. Aku ada di Sarbini guys. Nadine bisa kan? Malu ya. Malu Katanya ya. kamu pengen jadi YouTuber cilik. Iya, yang mainannya kan warna hijau dulu diturunin di air, langsung jadi warna lain. Nggak pernah nonton ya? Nggak pernah. Dan Grand Final ini menurut saya seru sekali. Dan ini mungkin salah satu Grand Final yang terbaik lah ya. Karena di malam itu jurinya lucu, Rispo juga lucu banget. Terus peserta-pesertanya juga sangat lucu-lucu sekali dan sangat bersaing sekali. Bahkan di malam itu momennya menurut saya itu apa ya, ada momen-momen heroiknya dapet gitu. Karena saya ngelihat si Rizky juara ya, yang juaranya itu dia itu kayak bisa membawakan stand up tapi bisa bikin orang tuh terhanyut dengan materi-materi dia. Bahkan di situ tuh ada momen saya nangis saking apanya ya, terenyuhnya gitu nonton stand upnya si Rizky Prasetya. Kalau si Firza emang tolol aja ya. Terus saya juga bangga banget karena Aldo walaupun dia juara 3 tapi dia bisa apa ya, membawa stand up Indo Jogja masuk ke Grand Final lagi gitu. Sebenarnya sebelum acaranya mulai itu biasanya kita ada di backstage dulu. Biasa kita fitting baju dulu karena kita kan biasa dibuatin jas gitu sama orang Kompasnya fitting. Terus juga kita waktu itu seruangan sama juri-juri, ada
Cing Abdel, ada Bang Komeng, ada Bang Panji juga. Bang Panji kebetulan lagi di Indonesia gitu dan dia bisa menjadi juri di grand final itu. Malu. Gimana sih? Gak ada bangetnya jadi nggak ini. Karena Bikin lagi. Ini mah bikin ini. Bohong banget. Udah ada. Yang bulan depan ini pemilu Kita ngobrol-ngobrol, fitting juga, siap-siap, make up, lanjut ke grand finalnya. Dan di sore itu juga kita ada GR karena malam itu GJLS kan ada nyanyi juga ya. Jadi sebenarnya Kompas tuh pengen ngundang Opik guys. Cuman kayaknya udah deh GJLS saja gitu. Udah include. Jadi ya udahlah kita akhirnya disuruh nyanyi juga. Kita bawain lagu Istriku Merongrong. Jadi kita GR dulu ya, cek sound gitu kan, pakai yang di sini feeding gitu kan. Keren lah. Istriku Dan ceritanya kita tuh kayak apa ya, spesial guestnya ya, padahal kita juga. Dan malam itu sih saya seneng banget ya, apa ya, terharu ya, selain karena pesertanya, karena kan tahu ya Rispo sakit ya siangnya ya. Kita kan takut gitu, wah gimana nih kalau misalnya malam ini nggak maksimal gitu kan. Dan ternyata Rispo malam itu lucu banget, lucu, ampun-ampunan dia lucu gitu ya. Dan semua dikritik sama dia. Bahkan waktu itu kan ada perwakilan dari kementerian apa dikritik sama dia, ada perwakilan dari mana dikritik. Berani emang Rispo ya. Tapi dia temannya Kaisang diserang di Twitter ya, sama apa sih. Sekali kedip kritis, rambut lurus kena catok 2 minggu. Saat kau pelukku dadaku kembang kempis, buat anganku jadi menggebu-gebu. Feromonmu luar biasa, membuat aku nagi. Feromonku luar biasa, memang sesungguhnya. Feromonmu luar biasa, aku tak mau pergi. Feromonku luar biasa, buatmu tersipu lagi. Ayo selamat buat juara Suci 11. Aldo juara 3 ya, sedih sih karena Aldo dari Jogja ya kan, tapi nggak apa-apa Dok, semangat. Percuma kita ngomong nih, tayangnya 4 bulan yang akan datang. Nggak apa-apa gua mah. Tetap support. Oh iya udah lah, nggak usah. Ya. Yang kedua Firza ya tadi ya juara ya. Firza Logika, selamat. Ditunggu karya-karyanya dari Firza Logika. Terus yang pertama ada Rizky Prasetya. Dari tadi gua, dari yang dia babak pertama itu udah terharu banget tuh nontonin Rizky. Apalagi yang pas ketiga langsung keluar. Tapi jelek, tadi nangis jelek. Menurut gua grand final Suci 11 adalah grand final terseru sebelum Suci 5. Jadi Suci 11 paling seru, Suci 5 kedua menurut gua. Menurut gua Suci 4 lah menurut gua. Jadi dia kan nggak masuk grand final juga. Tapi gua tampil di grand final. Sama kayak Sapar. Lu kayak Sapar berarti. Lah iya. Ya guys, gua kayak Sapar guys. Nah, tapi menurut gua keren banget, tiga-tiganya luar biasa. Selamat sekali lagi buat Rizky sebagai juara 1 di Suci 11, menjadi penerus gua tongkat juara. Jadi gua happy banget memiliki penerus tongkat kejuaraan ini didapatkan oleh lu. Tapi buat Firza dan juga Aldo, kalian juga keren banget malam ini. Jujur, saya sebagai juara Suci 5 melihat kalian sampai jumpa Suci 12 aja deh. gitu capek ya. Ya tapi gue happy banget. Pokoknya sukses, kita akan ketemu lagi insya Allah di Suci 12, insya Allah sama GJLS lagi. Jangan lupa buat teman-teman untuk beli kaos ini.
Jangan, nggak usah lah. Yang kaos kita aja belum terlalu. Ini juga bukan kaos gua. Ini temen gua. Oke, terima kasih. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Nah. Terima kasih juara 1. Siap. Siap, Booster. Nah, ini juga saya mau ceritain program ya terbaru saya sama Boah, namanya TKS. Ini ada di YouTube-nya Suci. Jadi ini konsepnya ya podcast gitu. Saya sama Boah sebagai hostnya, terus ada bintang tamu yang datang, terus juga ada anak-anak komika Suci 11 juga yang ikutan podcast di situ. Kebetulan bintang tamu hari itu adalah Bang Opi Kumis sama Maeli, dan saya seneng banget tuh sama Bang Opi Kumis gitu ya, karena menurut saya dia adalah komedian yang walaupun udah senior dan udah banyak lah pengalamannya Bang Opi, tapi tuh kayak kan kadang-kadang ada juga nih komedian-komedian yang ngerasa kayak wah sama junior tuh nggak deket gitu, atau misalnya dia kalau misalnya diceng-cengin itu agak rasanya gimana gitu. Tapi Bang Opi itu dia sangat terbuka sekali, kan kayak saya bilang dulu kan izin dulu gitu, Bang Opi nanti kalau misalnya bercanda kayak gini aman nggak Bang Opi? Dan dia wah aman lah, santai kata dia gitu, karena kata Bang Opi ini salah satu pesen juga kalau komedian itu jangan gampang tersinggung gitu. Sampai lupa nih. Terus apalagi kan kadang-kadang ya komedian itu tugasnya mengkritisi sesuatu gitu kan, ada objek yang bisa bikin orang tersinggung juga gitu ya. Ini masa komedian yang biasa bikin orang tersinggung kok mudah tersinggung gitu. Wah itu salah satu apa ya quotes yang saya tanemin juga ke diri saya gitu. Walaupun saya kadang-kadang tersinggung juga sih. Oh iya. Oh, dan hari itu juga ada Bang Maeli. Bang Maeli udah lama juga nggak ketemu Bang Maeli. Respect Bang Maeli, lucu sekali. Terus juga ada komika-komika Suci 11-nya itu ada siapa aja? Faizal sama Fajar Mukti. Dan ditonton ya teman-teman ya itu programnya ya, biar banyak viewersnya dan tetap berjalan acaranya gitu. Amin. Nggak bang? Weh, Sobat Dedi, Sobat Dedi, Sobat Dedi, Sobat Dedi. Sobat. Endonnya apa nih? Nah, lanjut lagi ke momen yang berikutnya. Saya bertemu dengan teman-teman titik kumpul. Kebetulan saya diajakin untuk titik kumpul yang versi Ramadan. Dan waktu itu hujan banget tuh waktu itu, hujan banget. Udah malam banget karena mungkin ya semua pada sibuk kan, Mamat, terus Abdur, Bang Ari, Bang Pras, mereka juga kan orang-orang sibuk gitu kan. Jadi ya mungkin syutingnya malam banget. Syutingnya jam berapa gitu ya? Hampir jam 9-an ya. Jam 9 malam gitu. Dan ya kangen juga lah, udah lama gak ketemu sama Bang Abdur, Bang
Ari, Bang Pras. Jadi kita tuh komik-komik tuh kadang-kadang emang udah agak susah gitu ya nongkrongnya. Apalagi saya yang rumahnya di Sepatan gitu. Jadi kalau nongkrong itu ya sekalian bikin konten gitu. Terus juga ya ketemunya di kerjaan. Jadi itu senang sih, senang sekali. Untuk Eto'o Perez di Kamerun. Terus tapi yang bikin apa ya agak pusing juga ya karena kemarin selama Ramadan, selama acara di puasa gitu kan, jadi saya kan ada di Ramadan bareng Vindes, ada di beberapa tempat juga gitu. Kadang-kadang jadi bintang tamu, itu selalu gimmicknya adalah Papa Hifzi ya, Papa Hifzi terus. Dan kadang-kadang jadi Papa Hifzi itu kalau lagi dapat jawabannya dapat gitu, tapi kalau kadang-kadang kalau lagi mentok, wah benar-benar mentok gitu, kosong, kadang mulut duluan yang keluar baru otak gitu ya. Jadi ya maafkan lah ya, kadang-kadang kalau saya jadi Papa Hifzi juga suka mentok juga teman-teman ya. Kita harus mengetahui yang namanya sebuah negara itu ada APBN yang itu nanti akan dialokasikan ke sini ataupun simpel Dijelasin lagi. boleh ketawa aja nggak Pak? Iya. Woi, hargai Papa, itu tertawa, tapi jangan di breakdown dong. Jangan di breakdown. Cara konsep. Oke, silakan dilanjutkan, mohon maaf. Ya, sebenarnya, ya kan, apakah harus iya, sabar dulu. Sudah 3 ini keempat ya. Oh, Masya Allah, banyak inilah, banyak berkah berarti. Iya, mana yang Salah. Kerja malam. Mas. Bintang tamu sahur pada hari ini ada Dea Olski. Olip. pokok dia? Pokok pen. Ambil footage sebentar. Ya, kita sudah bersama Ruben Onsuri. Loading pagi-pagi. Pasti bisa. Selalu Jakarta, undangan kemana aja udah? Sepatan dong. Sepatan live. Podcast. Udah dia. Apa? Tapi jangan bilang siapa-siapa. Oke. Ketemu Isar James. Ya, tapi Sindikat Eci. udah di videoin. Menhan juga. Bukber bareng. Sempet beli ini jahe merah sama Tom Lembong. Sudah. Beli jahe merah nggak ada apa-apa. Beli jahe merah doang. Tanpa kamera. Ya, sempet juga kontak-kontakan sama Fani Gasani. Tapi masalah apa ya? Apa? Privacy. Nggak boleh di-share. Nggak boleh. Sempet ketemu nih juga, Jujuk Margono. Bro, otomotif bro. Mitra Eri. Terus sempat ketemu juga Kode Blue. hostnya Maple siapa itu? Bos Maple. Enggak, yang mbak cewek, hostnya Maple tuh. Siapa itulah, orang Maple lah. Orang Maple. ketemu. Orang Medco ketemu. Medco juga. Terus sempat ketemu Pak Omes juga. Pak Omes. Ya, sama Osul Ibrahim. Top 5 orang tercoib. Top 5 orang tercoib. Bagus. Sama Jajang Cenun. Bisnis coib yang belum ketemu Bayuhu.
Syuting. Goblok. Udah nggak ada kata lain selain goblok, sumpah. Yang jelas pokoknya ketawa aja. Tolol. Lucu sepanjang film dari awal sampai akhir. Komedi yang aneh, absurd, penuh kejutan. Fresh banget. Gua nggak pernah ngelihat film seperti tadi, selucu tadi. Menguji intelektualitas kita ya. Organik banget komedinya. Banyak banget yang di luar nalar. Mengagumkan cara Monty Tiwa. Itu super jenius. Kayaknya nggak ada yang nggak goblok. Iya deh. Kayaknya nggak lulus SD ini mas. Gak terduga. Dan lu nggak boleh mikir nontonnya. Jokesnya tuh padat banget. Lu nggak dikasih napas. Baru 5 menit cerita langsung ketawa lagi, 5 menit cerita ketawa lagi. Gokil. Masa pulang dari sensi bawa gila. Beneran manis. Hollywood ketar-ketir. Hollywood ketar-ketir. Kasihan ya sekolah film lama-lama ya. Kasihan. Adanya film ini udah goblok. Pokoknya saksikan tanggal 12 Juni 2025 tayang di seluruh bioskop Indonesia. Buktikan sendiri.